Mari coba kita lihat salah satu artikel di dalam bagian leaders di The Economist. Ya, leaders ini kalau di The Economist sama dengan bagian editorial. Ya, dia pada Februari 27, 2025. Kita 28 Februari, berarti kemarin, hari Jumat ya. The Economist memuat salah satu ulasan di rubrik leadersnya atau editorial dengan judul Prabowo Subianto. Ini kita lihat di sini melakukan penggergajian ya terhadap budget, Indonesian's budget, artinya memangkas anggaran. Ya, kita lihat ya, ini semua kita sama-sama tahu bahwa Prabowo memang sudah dan sedang melakukan pemangkasan anggaran atau yang kita kenal sebagai efisiensi. Nah, kita lihat di sini Prabowo Subianto takes a chainsaw to Indonesia's budget ya. Jadi Prabowo Subianto memangkas anggaran belanja Indonesia dan hasilnya the result dikatakan ya ini sarkastik ya. More money for the president's boondoggles. Jadi hasil dari efisiensi itu adalah semakin banyak uang, jadi hasil efisiensinya itu untuk pemborosan pemborosan dari presiden, program-program yang dianggap pemborosan dari presiden ya. Ini menurut The Economist. Ya, di dalam kita lihat beritanya, jadi di sini dikatakan bahwa di dalam masa kampanye yang lalu, Presiden Prabowo Subianto, seorang mantan jenderal dengan ya catatan HAM yang masih sketchy, artinya tidak terlalu lengkap gitu ya, artinya masih ada pertanyaan di situ. Berjanji untuk memberikan kepada setiap anak makan gratis ya, makan siang gratis. Kita sudah tahu semua ya. Para ahli memprediksi bahwa biayanya akan mencakup sekitar 28 miliar dolar per tahun pada tahun 2029 atau setara dengan 2% dari GDP. Bayangkan ya, untuk program makan siang gratis ini pada 2029 itu mencapai 2% dari GDP. Jadi sangat besar gitu. Pertahanan saja kita mungkin belum sampai 1%. Idealnya itu kan sekitar 2% dari GDP militer itu. Kita di bawah 1% sekarang. Masih 0, sekian persen, 0,7 barangkali. Ya, nanti dilihat lebih detailnya ya. Jadi besar sekali. Pak Prabowo menolak untuk menjelaskan bagaimana dia membiayai makan siang gratisnya ini pada saat kampanye yang lalu ya. Tetapi setelah 4 bulan menjabat selaku presiden, di sini setelah 4 bulan menjawab dari presiden, kita lihat di sini ya. Jadi sudah mulai jelas ya. Sudah mulai jelas mengenai agenda-agenda yang beliau rencanakan untuk dilaksanakan itu mulai jelas. Dan bagaimana pendanaannya semakin jelas. Pada bulan Januari dikatakan Prabowo melaunching pemangkasan ya, cost cutting drive, pemangkasan anggaran yang tidak seperti yang
unprecedented ini maksudnya, belum pernah terjadi ya. Tidak seperti pemangkasan sebelumnya. Jadi beliau hendak mengumpulkan 19 miliar dolar untuk pembiayaan ya, yang diambil dari anggaran, yang artinya adalah pemangkasan sekitar 8,5% dari anggaran pemerintah, public sector ya, untuk public sector. Nah, jadi lalu dikatakan juga bahwa pemotongan selanjutnya yang mana belum diberikan kejelasannya seperti apa, bisa meningkatkan saving sekitar 37 miliar dolar. Jadi hasil dari pemangkasan anggarannya itu akan mencapai 37 miliar dolar. Kurang lebih 6 miliar dolar dari hasil pemangkasan anggaran itu akan digunakan untuk membiayai makan siang gratis yang akan dilaksanakan secara bertahap. Ya, secara bertahap. Karena kan memang biayanya itu per tahun tadi diprediksi sekitar 28 miliar dolar, 2% dari GDP. Tapi itu belum bisa dicapai sekarang, itu prediksinya 2029. Nah, sekarang ada 6 miliar dolar yang digunakan sehingga makan siang gratis ini dilaksanakan secara bertahap, ya toh? Sisa dari 2/3 hasil pemangkasan anggaran itu, ya, the remaining of 2/3 yang Presiden umumkan tanggal 24 Februari akan digunakan untuk membiayai Sovereign Wealth Fund, dana abadi umat, yang dana abadi yang kita tahu namanya Danantara itu, ya toh. Jadi dari hasil pemangkasan tadi. Ini seperti kalau biasanya ini sebenarnya pemangkasan anggaran besar-besaran seperti ini terjadi kalau kita meminjam. Ya toh? Kita meminjam, suatu negara misalnya mengalami krisis ekonomi lalu dia pinjam. Nah, lembaga donornya itu biasa minta supaya dipangkas itu anggarannya. Austerity ya, semacam austerity. Jadi dan itu biasanya didorong bukan oleh keinginan pemerintahnya, tetapi oleh keinginan dari donor. Karena mereka yang kasih uang, mereka mau menentukan yang mana-mana sektor yang mendesak, gitu. Nah, kalau kita sekarang ini semacam self-imposed austerity, ya toh, self-imposed austerity karena austerity-nya ini kita sendiri yang menginginkan begitu, pemerintah sendiri, ya toh. Nah, itu kira-kira semacam analoginya itu. Self-imposed austerity barangkali bagus disebut begitu. Nah, oke, jadi pada 24 Februari sisa anggarannya itu dari yang penghematan tadi 6 miliar dolar untuk makan siang gratis, 2/3 sisanya akan digunakan untuk 20 proyek strategis. Misalnya pabrik pengolahan mineral, ya toh, untuk mendukung rencana Indonesia untuk memiliki suatu posisi yang lebih baik di dalam supply chain dari rantai pasok dari mobil listrik, ya. Itu sisanya. Nah, di sini di Economist juga mengatakan bahwa rencana Pak Prabowo ini menyerupai apa yang dilakukan oleh Elon Musk di Amerika Serikat, yang dia
kita kenal sebagai DOGE ya, DOGE atau Department of Government Efficiency. Dia melakukan efisiensi besar-besaran di situ. Nah, jadi dia coba bandingkan ya, membuat Amerika lebih efisien kalau di Amerika ya. Dia katakan di sini secara fair ya, ekonomis mengatakan pemotongan dari red tape atau red tape ini di birokrasi itu sering banyak pungutan-pungutan dan biaya-biaya yang tidak perlu gitu loh. Itu sebenarnya ide yang baik ya toh untuk Indonesia. Dia katakan sama seperti dengan Elon Musk lakukan di Department of Government Efficiency atau DOGE ya, to make America more efficient. Ya. Jadi memang kalau di Amerika kan ini yel-yelnya Presiden Trump, to make America great again. Jadi DOGE ini to make America more efficient. Ini ya jurnalis menulis ya. Free school meals, jadi makan siang gratis untuk anak sekolah itu dimaksudkan untuk mengurangi stunting pada anak. Ya toh, stunting pada anak. Dia katakan bahwa meskipun usaha Indonesia untuk meningkatkan posisinya di dalam supply chain EV, electronic vehicle, melalui kebijakan industrial adalah satu proyek jangka panjang, paling tidak dalam konteks Indonesia kalau dibandingkan dengan, maksudnya ini kalau dibandingkan dengan yang terjadi di Amerika, dilakukan karena oleh orang yang memegang mandat. Artinya Prabowo kan memang dipilih. Ya toh kalau dipilih oleh rakyat, maksudnya begitu kan. Kalau Elon Musk kan tidak dipilih. Sayangnya sama juga seperti dengan DOGE atau Department of Government Efficiency di Amerika, kalau ditinjau lebih jauh, ya toh, ditinjau lebih jauh, semakin ditinjau lebih jauh maka rencana tersebut semakin buruk, nampak buruk, ya, nampak buruk. Kalau ditelusuk lebih jauh ini mengenai, jadi di permukaan positif, satu efisiensi untuk memberi makan anak-anak, ya toh, untuk mencegah stunting. Tapi kalau ditelusuk lebih jauh, baru mulai kelihatan ini ada problem. Kenapa? Meskipun pemerintah tidak memiliki kewenangan ya untuk memecat PNS, civil servant, gitu, tetapi untuk pekerja yang kontrak itu bisa. Nah ini, jadi memang pekerja kontrak ini yang bisa menjadi target, ya toh. Kemudian budget dari Ministry of Public Works ini Kementerian PU ya, Kementerian PU ini sudah dipotong sebanyak 70%. Bayangkan 70%. Memaksa kementerian untuk menghentikan belasan dari kerja lusinan dari proyek jalan tol, pelabuhan, dan juga proyek-proyek investasi lainnya ya. Hal ini juga memaksa kementerian untuk menghentikan, memecat ya 18.000 kontraktor, sack over 18,000 contractors. Bayangkan. Kementerian yang lain harus menanggung pemangkasan 30-50%. Nah, ini. Departemen ya, itu harus mematikan lampu dan AC pada pukul 4 sore dan memulangkan staf lebih awal. Yang mana menurut The Economist ini justru mungkin
tidak membantu produktivitas yang diharapkan meningkat. Kemudian ini yang menarik, coba kita lihat, The Meteorological and Geophysical Agency, jadi BMKG ya, yang sangat penting dia katakan di Indonesia, di suatu negara yang memiliki paling tidak 127 gunung api yang aktif ya, itu dipangkas anggarannya separuh, bayangkan. Dan BMKG mengingatkan bahwa akan terjadi delay pada update tsunami sensor tsunami ya, yang bisa memperpanjang waktu yang dibutuhkan untuk mengeluarkan peringatan dari 5 menit dari 3 menit ke 5 menit di sini ya, dia katakan. Ya. Mari kita baca lebih lanjut. Jadi The Economist menurunkan pada rubrik leadersnya itu bagian editorial. Dia namanya leaders kalau di The Economist. Pada kemarin ya, Jumat kemarin di waktu Indonesia, itu mengenai kebijakan pemerintahan Prabowo yang memangkas anggaran. Oke, kita lihat lagi lebih jauh ya. Nah, dia katakan di sini bahwa dari 5 menit ke 3 menit peringatan tsunami itu mungkin terdengar tidak banyak, tetapi dalam konteks tsunami itu penting sekali, setiap menit itu berharga. Ya, di sini dia bilang pada tsunami 2004 itu korban jiwa itu lebih dari 100.000 orang di Indonesia saja. Oke. Cara untuk mengurangi stunting sebenarnya itu mestinya menarget anak-anak di umur di bawah 2 tahun. Jauh sebelum mereka masuk sekolah. Jadi Prabowo School program Prabowo makan siang gratis yang hendak meningkatkan konsumsi makan anak ini, ya toh? Nah, jadi Mr. Prabowo School Program seeks to increase eating. Dia justru meningkatkan makan ya. Tetapi anak-anak Indonesia itu sangat mungkin 2 kali lipat sangat mungkin untuk overweight, kelebihan berat badan daripada kekurangan berat badan. Dan sebenarnya stunting itu lebih banyak disebabkan oleh kekurangan mikronutrien, bukan kalori. Nah, jadi dia menyoroti ini lebih banyak cenderung kalori, ya toh, yang meningkat. Tentu ada juga yang lain, tetapi kalori di sini juga meningkat, dan Indonesia ini cenderung akan kemungkinan 2 kali lipat dia overweight anak-anaknya. Sementara untuk stunting itu lebih bagus sebenarnya umur di bawah 2 tahun. Di bawah 2 tahun, kemudian mikronutriennya yang diperkuat, bukan kalorinya semata-mata. Dia katakan kesejahteraan bisa lebih meningkat dengan perbaikan pelayanan kesehatan dan pendidikan, termasuk sosialisasi kepada pengajaran kepada orang tua tentang pentingnya nutrisi daripada program makan siang gratis itu. Jadi itu yang disoroti gitu loh. Lebih penting program yang mendasar seperti pelayanan kesehatan, kemudian pendidikan yang diperbaiki. Nah, itu nanti otomatis akan lebih efektif efektif dan pinpoint pada permasalahannya itu, langsung kepada persoalan, daripada tadi karena resikonya malah obesitas anak-anak karena kalorinya yang lebih banyak dinaikkan. Kemudian dia katakan juga di sini dana abadi itu yang dibuat itu, dan antara itu justru beresiko ya. Itu akan di manage dengan buruk, dijalankan dengan buruk. Jadi Dewan
pimpinannya itu ya tidak seperti dengan dana abadi Indonesia yang pertama yang ada di bawah Kementerian Keuangan, artinya teknokratik dikelola. Ini akan melaporkan langsung, menurut The Economist ini akan melapor langsung kepada presiden. Kemudian CEO-nya, Chief Executive Officer-nya itu adalah Rosan Roslani yang menduduki posisi ketua dari tim pemenangan Prabowo di dalam kampanye kemarin. Jadi politik ya toh, politis. Jadi dia bekas kepala tim pemenangan Prabowo itu yang jadi pimpinan di dana abadi ini, yang idealnya mestinya teknokrat yang betul-betul ditangani secara teknokratik, dan ini melapor langsung ke presiden loh. Lebih buruk lagi, ketentuan peraturan yang disahkan pada bulan Februari itu mengeluarkan dana abadi ini dari jurisdiksi Badan Pemeriksa Keuangan. Jadi ini government auditors. Ya. Nah, ini. Dan Anti-Corruption Corps. Jadi mungkin dari KPK maksudnya ya. Dari pemeriksaan korupsi dan BPK ini. Government auditors. Jadi tidak bisa diaudit, tidak mesti diaudit oleh BPK dan juga diperiksa oleh KPK. Dan juga imun, jadi manajer yang mengelola itu bebas dari kemungkinan tanggung jawab hukum, legal liability, terhadap segala kerugian yang timbul dari lembaga keuangan ini. Jadi dia tidak bisa bertanggung jawab secara hukum pengelolanya ini, pimpinannya, manajernya. Bayangkan. Nah, kemudian Bapak Prabowo membatalkan demikian banyak proyek infrastruktur yang sangat penting untuk pertumbuhan, ya toh? Dia katakan di sini untuk menciptakan, dia bilang untuk create a piggy bank, ya toh, he can use as he pleases. Jadi dia membatalkan banyak proyek infrastruktur karena tadi PU itu dipotong 70% anggarannya untuk membuat tabungan yang dia bisa gunakan sendiri karena ini di bawah presiden langsung. Ya, jadi ini media The Economist, salah satu media yang sangat terkemuka di dunia dan berpusat di Inggris ya, berkedudukan di Inggris. Ini masukkan dalam bagian editorialnya leaders ya, menyoroti isu yang juga hangat di dalam negeri ini, di Indonesia. What could possibly go wrong? Ya, dia tanyakan what could possibly go wrong? Apa hal buruk yang bisa terjadi? Ya. Sebaiknya pemerintah, he di sini Prabowo maksudnya, mestinya lebih baik menggunakan proses legislatif untuk jadi semacam apakah undang-undang, apakah melalui proses legislasi, ketentuan yang memungkinkan terjadinya efisiensi tetapi dengan jumlah yang lebih rasional, lebih kecil pemotongannya, tidak terlalu besar yang sehingga memotong tadi anggaran yang penting untuk pertumbuhan ekonomi tadi, yaitu infrastruktur, kemudian juga yang lain-lain, yaitu pada yang bisa berpotensi mengurangi produktivitas, misalnya pekerja yang harus pulang lebih cepat, kemudian ada pegawai-pegawai yang
kontrak ya, yang bukan bukan PNS tapi masih kontrak, itu yang dirumahkan. Nah, itu daripada itu lebih bagus membuat semacam legislasi yang memotong anggaran lebih kecil, ya toh. Dan dengan begini caranya akan lebih demokratik. Jadi tidak seperti sekarang ditentukan oleh semata-mata eksekutif saja, ya toh. Secara demokratik untuk membiayai hal-hal yang prioritas, ya toh. Dan juga lebih akuntabel. Nah, lebih akuntabel daripada semacam dana abadi umat tadi yang langsung dibawa presiden, yang tidak harus diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, tidak wajib eh, tidak imun dari KPK, kemudian yang menurut The Economist tadi dijelaskan di atas itu ya. Kemudian pimpinan-pimpinannya, manajernya itu bebas dari legal liability, ya toh. Jadi tidak bebas dari tanggung jawab hukum jika terjadi kerugian, bayangkan. Oh, jadi luas sekali anunya ya, kebebasannya. Daripada itu lebih bagus melalui lembaga legislatif, lebih demokratis, kemudian bisa prioritas itu disepakati bersama apa yang perlu, gitu loh. Nah, di akhir dia katakan, tetapi untuk seorang presiden yang menyukai, dia katakan ini flashy boondoggles, jadi pemborosan ya, kurang lebih ya, yang flashy, pemborosan. Kemana dana itu? Where would the fund be in? Be in that, ya. Jadi dia katakan, kita baca ulang ya kalimat terakhirnya. But for the president who loves flashy boondoggles, where would the fun be in that? Untuk seorang presiden yang menyukai pemborosan menurut The Economist ya, kemana dana itu? Where would the fun be in that ya? Kemana dana itu? Ya, jadi memang presiden artinya memiliki power yang demikian besar dalam konteks ini, karena dana abadi itu yang kita kenal dana antara itu langsung di bawah presiden. Oke, jadi itu rubrik leaders, jadi editorial yang membahas soal, yang mengangkat soal kebijakan makan siang gratis, pemangkasan anggaran ya, pemangkasan anggaran yang dilakukan pemerintah dalam rangka membiayai program-program yang ditengarai lebih cenderung pemborosan menurut The Economist, ya toh. Makan siang gratis, daripada makan siang gratis yang berbiaya cukup besar itu lebih bagus dikatakan memperkuat pelayanan kesehatan, pendidikan, kemudian pelatihan atau sosialisasi kepada orang tua tentang nutrisi anak. Itu mungkin prioritas yang lebih bagus menurut The Economist. Ya, itu saja ulasan kita soal artikel editorial daripada The Economist kemarin ya, ini mudik kemarin ini. Oke, terima kasih. Saya tadi katakan bahwa ini seperti semacam austerity, tapi self-imposed austerity. Baik, terima kasih. Sampai ketemu di kesempatan yang lain. Mari tetap meluangkan waktu kita, meskipun sejenak, apakah sejenak atau kita luangkan waktu untuk juga melihat isu-isu yang menyangkut kondisi bangsa kita ya. Dan ini adalah satu bagian daripada bentuk cinta kita kepada bangsa kita. Bentuk cinta kan tidak mesti harus memuji-muji saja program pemerintah, tapi juga melihat secara kritis. Dan kita lihat media-media asing juga perlu kita lihat pandangannya, ya toh, karena mereka bisa melihat dari luar, lebih mengambil jarak, dan dia melihat yang terjadi. Kita bisa lihat dan mari kita nilai sendiri masing-masing.
Terima kasih. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat menunaikan ibadah puasa. Sampai jumpa. Selamat siang.